Sang Raja dan Orang Bahagia. Pada suatu sore, seorang raja bertanya kepada rakyatnya yang sedang duduk-duduk bersama, "Dapatkah kalian semuanya menunjukkan kepadaku siapakah orang yang paling berbahagia di negeri ini?" Tanya raja kepada mereka. "Kami tidak yakin bahwa di negeri ini ada orang yang lebih bahagia daripada tuanku," seorang dari mereka menjawab. "Namun aku lebih mengetahui akan keadaanku, dan aku ingin meyakinkan kamu sekalian bahwa aku bukanlah orang yang paling bahagia." Begitulah kata sang raja. Mendengar keterangan yang demikian dari sang raja, mereka menjadi heran. Apa yang menyebabkan sang raja berkata demikian? Dan siapakah gerangan orang yang paling bahagia tersebut? Sebab sang raja lah yang paling banyak hartanya, paling tinggi kedudukannya. Tidak ada yang menyamainya di negeri itu. Pada waktu orang-orang itu sedang diliputi tanda tanya dalam hatinya, tiba-tiba terdengar suara, "Orang yang paling bahagia di negeri ini tinggal di sebelah kediaman tuanku," kata seorang laki-laki tua yang berada di antara mereka. "Ia sekeluarga tinggal di situ telah bertahun-tahun. Selama itu kami belum pernah mendengar ucapannya kecuali ucapan yang baik-baik saja. Dan kami belum pernah melihat wajahnya kecuali selalu diliputi senyum penuh kedamaian." Ketika kami bertanya kepada salah seorang anggota keluarga itu, jawabannya tidak lain adalah puji syukur kehadiran Allah atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Lanjut orang tua itu. Mendengar keterangan demikian, pada malam harinya datanglah sang raja bersama orang tersebut ke rumah tetangganya. Mereka berhenti sejenak sebelum mengetuk pintu. Terdengar oleh mereka suara tangis dari dalam rumah. Sang raja menjadi heran. Bagaimana mungkin tangis berkumpul dengan bahagia? Gumam sang raja kemudian. Nah, orang itu kemudian menjawab, "Kebahagiaan tidaklah bertolak belakang dengan tangis. Boleh jadi air mata lebih manis daripada senyuman." Raja pun mengangguk-anggukkan kepala seraya memberi salam kepada penghuni rumah itu. Seorang laki-laki tua menyambutnya dengan penuh hormat sembari menghapus air mata yang meleleh hingga ke sela-sela jenggotnya. Ia hamparkan tikar yang tersandar di dinding. Mendengar suara-suara orang yang datang, anak-anak orang tua itu pun terjaga. Mereka segera tahu bahwa yang datang ke rumah mereka itu adalah tuan raja yang harus dihormati. Tidak terlalu lama kemudian, salah seorang anak itu membawakan tempat berisi air minum dan sedikit makanan untuk dihidangkan kepada kedua orang tamunya itu. Setelah kedua tamu itu dipersilakan mencicipi makanan dan minuman yang ada, sang raja pun berkata, "Mengapa kami mendengar suara tangis dari dalam rumah ini?" Orang tua itu pun menjawab dengan tenang, "Ketika aku arahkan pandanganku pada anak-anakku yang tengah tertidur lelap dalam keadaan tertidur sehat walafiat, dan kupikir bahwa segala kebutuhanku terpenuhi, teringatlah aku akan kekuranganku di hadapan Allah yang Maha Pemberi nikmat. Aku ingat akan segala rahmat dan karunia-Nya. Aku menangis lantaran malu akan diriku sendiri." Mendengar jawaban yang demikian mengharukan itu, sang raja menjadi tersentuh hatinya, hingga tak sadar dari pelupuk matanya meneteskan air mata. "Oh, aku tahu bahwa engkau bahagia meski hidup sederhana. Dari manakah kebahagiaan itu datang?" sahut sang raja. "Wahai sang raja yang bijaksana," jawab laki-laki itu, "kebahagiaan itu datang dari 3 perkara. Perkara yang pertama menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua puas dengan apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan yang ketiga rela dengan segala ketentuannya." Sang raja kemudian sadar bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang sufi. Seakan-akan jawaban itu diberikan kepadanya telah membukakan pintu kebahagiaan yang sejati bagi dirinya. Sebagai tanda terima kasih, akhirnya sang raja mengeluarkan uang dari kantongnya dan memberikan kepada orang tua itu. Tetapi orang tua itu menolak seraya berkata, "Maafkan kami, Paduka Raja. Pemberian uang kepada kami adalah sangat mulia. Jika seandainya kami membutuhkannya, tentu kami akan menerimanya dengan senang hati. Akan tetapi segala kebutuhan kami telah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kami, dan juga Tuan Raja." Setelah mendengar jawaban dari sang sufi, sang raja segera mohon diri, diikuti oleh laki-laki yang menemaninya tadi.